Sahabat Jalan Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan khotbah di Minggu Infokapit yang tertulis pada Ratapan pasal 3 ayat 49 hingga ayat ke-57. Kita sambut firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dan marilah kita menggumulinya. Saya akan membacanya bagi kita sekalian. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku memedihkan jiwaku, oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjiri di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, janganlah takut. Demikian firman Tuhan. Sahabat Jalan Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Infokapit. Nama minggu yang terdengar klasik tapi maknanya sangat hangat dan sangat personal. Minggu ini sangat menyentuh kehidupan kita, di mana Minggu Infokapit artinya bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Saudara-saudara, coba kita bayangkan sesuatu yang sangat sederhana tentang nama minggu ini. Bagaimana rasanya ketika kita sedang butuh seseorang, kita menghubunginya. Dari telepon, tidak diangkat. Pesan yang kita kirimkan cuma centang satu. Atau lebih menyakitkan, dibaca tapi tidak dibalas. Bagaimana rasanya saudara-saudaraku jika kita mengalami demikian? Kadang kita mulai berpikir, aku salah apa ya? Aku mengganggu ya? Atau aku nggak dianggap penting lagi bagi dia? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita ketika kita bertanya-tanya, mengapa kita tidak dijawab, tidak direspon. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi firman Tuhan bagi kita di minggu ini. Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Apa yang dikatakan Allah bagi kita? Jika kita berseru kepadanya, aku menjawab. Ada kepastian yang diberikan Allah bagi kita. Saudara-saudara, ini bukan kata-kata motivasi, ini bukan kalimat penghiburan biasa. Ini adalah deklarasi Allah kepada umatnya. Dan deklarasi ini menjadi sangat hidup ketika kita memasuki firman Tuhan pada kitab Ratapan ini. Karena kitab Ratapan bukanlah kitab yang dibangun tentang kemenangan besar, tetapi Ratapan lahir dari kehancuran yang total, di mana Yerusalem runtuh, bait Allah hancur, bangsa Israel porak-poranda. Ini bukan sekadar krisis ekonomi, ini bukan sekadar krisis politik, tetapi ini adalah krisis eksistensial. Saudara-saudara, kota yang hilang, rumah yang hilang, keamanan yang hilang, harapan yang hilang. Bahkan yang paling menyakitkan, mereka merasa Allah pun turut hilang dari hadapan bangsanya. Tetapi di antara reruntuhan bangunan dan pengharapan yang turut hancur itu, terdengarlah suara iman yang sangat jujur. Di ayat 49 firman Tuhan kita, air mataku mengalir tak henti-hentinya. Saudara-saudara, ini bukan drama rohani. Ini bukan iman yang terlihat lebay. Ini realitas penderitaan manusia yang dirasakan umatnya Israel, bahkan kita sendiri saat ini. Sesuatu keadaan yang sulit mungkin pernah kita hadapi sebelumnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun mungkin kita pernah merasakan ada bisikan-bisikan yang datang. Mungkin dari tetangga, bahkan dari orang-orang terdekat kita sendiri yang mengatakan seolah-olah orang beriman itu harus selalu kuat, seolah-olah orang percaya itu harus lebih tersenyum, rajin senyum, dan seolah-olah kalau kita terlihat rapuh, iman kita sedang dipertanyakan. Padahal
Jika kita baca Alkitab, firman Tuhan kita, seringkali segala sesuatunya diisi dengan catatan-catatan yang penuh dengan air mata. Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa menangis itu dosa. Ratapan justru mengajarkan sesuatu yang sangat indah. Iman sejati tidak menyangkal rasa sakit. Menangis bukanlah tanda kekurang percayaan, saudara-saudaraku. Menangis adalah bahasa jiwa. Kadang doa yang paling jujur bukan kalimat yang dipanjatkan dengan teramat panjang. Kadang doa yang paling jujur hanya lahir dari kata-kata yang mengatakan, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku tak sanggup lagi. Tuhan, please, bantu aku. Dan disitulah Tuhan tidak berkata, imanmu kurang. Seperti kata-kata yang pernah disampaikan tetangga kita. Tetapi Tuhan berkata, aku dengar, aku menjawab. Kadang kita ini lucu, saudara-saudaraku. Kalau hidup lancar, bangun tidur lupa doa, makan lupa doa, kerja lupa doa. Begitu masalah datang, Tuhan, nada suaranya bisa seperti terdengar suara speaker di bioskop. Tuhan, 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 Tuhan. Suaranya bergema. Tapi menariknya, walaupun demikian saudara-saudara, kita sering ingat Tuhan pas darurat saja, Tuhan tetap mau dengar kita. Karena kasih karunia yang Tuhan pakai tidak sebatas absen atau penilaian-penilaian dalam diri kita. Semuanya berkat anugerah Tuhan saja. Contohnya kalau kita di sekolah atau di pekerjaan kita, di kantor dimanapun, kalau nggak taken absen, kalau nggak finjar, kita bisa-bisanya dipotong uang makan atau nilai kita nggak keluar. Tapi kasih Tuhan itu tidak kenal yang demikian. Karena semua yang diberikannya adalah anugerahnya semata-mata. Bentuk kasih karunia-Nya bagi kita. Firman Tuhan kita lanjut berkata, aku diburu seperti burung. Air menutupi kepalaku. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran orang yang hidupnya sudah mulai terasa seperti tenggelam, dikejar-kejar, bahkan sampai sulit untuk bernapas. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan hal seperti ini? Mungkin kita semuanya pernah mengalaminya. Kadang masalah datang dalam hidup kita bukan satu-satu, tapi serentak. Rasanya seperti dikeroyok. Datang masalah keluarga, datang masalah pekerjaan, datang masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Datangnya itu rombongan, kayak tamu pesta yang datang rame-rame tapi tidak diundang. Kadang hidup ini terasa seperti air yang naik perlahan. Awalnya cuma semata kaki basahnya, lama-lama sampai lutut, lama-lama sampai dada, dan akhirnya kita berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi. Di mana ada hari-hari kita merasa capeknya bukan cuma di badan, tapi capeknya di hati, di pikiran. Ada kelelahan yang tidur pun tidak bisa menyegarkan badanmu. Ada beban yang tidak terlihat di wajah, tapi terasa berat di dalam dada. Sahabat jalan Kristus, kitab Ratapan ini menggambarkan keadaan itu dengan sangat mendalam. Karena iman orang yang percaya bukan seperti iman yang pura-pura kuat. Tetapi iman orang percaya adalah iman yang berani berkata, aku tenggelam. Namun di titik terdalam itulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Umat percaya bangsa Israel berseru di ayat 55. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Situasi belum berubah, masalah belum hilang, tapi arah hati sudah berubah. Jelas kepada siapa dia berseru. Dari fokus yang pertama dari penderitaan berpindah menjadi fokus kepada Tuhan. Inilah titik balik iman. Saudara-saudara, di saat hidup gelap, orang percaya bukan berkata, aku mengerti semuanya. Tetapi aku tetap memanggil nama Tuhan. Karena iman bukan soal memahami seluruh misteri dalam kehidupan kita. Iman adalah soal tetap berpegang pada Tuhan di tengah misteri hidup kita. Kadang kita ini maunya di dalam doa seperti ini. Tuhan, kirimkan saya mujizat-Mu yang express delivery ya. Kalau bisa ada tracking numbernya.
biar bisa dipantau sudah sampai di mana mujizatnya. Tapi ingat saudara-saudara, Tuhan itu bekerja bukan seperti kurir. Tuhan itu bekerja seperti Bapa. Dan firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini, engkau mendengar suaraku, dikatakan demikian. Kalimat yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Karena salah satu permulaan terbesar dalam hidup rohani manusia ini adalah dia merasa Tuhan itu diam ketika keadaan belum dapat dipantau dan diprediksinya. Berdoa terapi terasa sunyi, berseru tapi terasa kosong, tak ada yang merespon. Memanggil tapi terasa tidak ada jawaban. Firman Tuhan mengingatkan kita akan satu kebenaran besar. Diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan dalam hidup. Seperti orang tua yang penuh kasih, kadang anak bicara panjang, orang tua hanya mendengar. Tidak memotong, tidak menyela, karena mendengar pun adalah bentuk kasih yang paling indah. Dan terakhir, puncak dari firman Tuhan kita mengatakan dengan begitu indah, engkau mendekat pada waktu aku berseru. Ini adalah kabar sukacita, evangelium yang sangat menguatkan bagi kita. Tuhan bukan sekedar mendengar dari jauh, tapi Tuhan juga mendekat dalam diri kita. Kadang jawaban Tuhan bukan selalu solusi instan. Jawaban Tuhan sering kali adalah kehadirannya dalam hidupmu. Kadang yang paling kita butuhkan bukan perubahan situasi. Kadang yang paling kita butuhkan adalah kepastian bahwa kita tidak sendirian, not alone. Saudara-saudara, Allah kita bukanlah sekedar problem solver dalam hidup kita. Tetapi dia adalah Tuhan Allah yang hadir, Tuhan yang dekat, Tuhan yang mau menemani. Dan firman ini menjadi sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Di tengah keluarga, tidak semua rumah dipenuhi tawa, ada rumah yang dipenuhi tekanan, bahkan seperti kuburan, tidak ada suara canda tawa di dalamnya. Karena semua sibuk, minim kehadiran. Ada suami yang lelah, ada istri yang letih, ada orang tua yang khawatir, ada anak-anak yang merasa tidak dimengerti. Itulah keadaan realitas kehidupan saat ini. Kadang rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru menjadi sumber kelelahan. Kadang pasangan berkata, aku nggak marah kok, tapi dengan nada datar. Sahabat jalan Kristus, damai keluarga bukan lahir dari siapa yang menang debat. Damai lahir dari hati yang disentuh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita berkata, berserulah kepada Tuhan. Bukan lari dari relasi kita. Bukan diam 1000 bahasa, tetapi datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu menjamah bukan hanya keadaan, tapi hati kita. Dalam pekerjaan, saudara, tekanan kerja itu nyata. Deadline, target, persaingan, ketidakpastian. Kadang kerja terasa seperti treadmill. Lari capek tapi merasa nggak sampai-sampai. Karena sebenarnya kita hanya lari di tempat saja. Ada kelelahan mental yang tidak terlihat. Ada kecemasan yang disimpan diam-diam. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Karena nilai hidup kita tidak disentuh oleh jabatan. Nilai hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau kerja lagi berat, doa sederhana pun cukup. Tuhan, kuatkan aku hari ini. Di dalam kesehatan, saudara. Ada pergumulan yang tidak bisa terkatakan. Penyakit, kelelahan, kecemasan, pergumulan. Kadang tubuh terlihat sehat, tapi jiwa kelelahan. Ada rasa takut yang tidak dapat diucapkan. Ada kekhawatiran yang disimpan. Firman Tuhan berkata, Tuhan mendengar semua seruan. Allah peduli bukan hanya jiwa kita, tetapi seluruh keberadaan kita. Menangis di hadapan Tuhan bukanlah kelemahan, itu adalah kejujuran iman kita. Saudara, kadang hidup terasa tidak adil. Sudah berusaha, gagal. Sudah berdoa, belum berubah. Sudah sabar, tapi berat. Ratapan mengajarkan kita sesuatu yang sangat dewasa. Tetap berseru.
Karena iman bukan diukur dari cepatnya jawaban Tuhan. Iman diukur dari kesetiaan kita memanggil nama Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam relasi sosial, saudara-saudara, luka terbesar sering datang dari manusia itu sendiri. Di mana ada yang dikhianati, disalahpahami, diabaikan, diremehkan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan. Karena manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tetap setia. Minggu info kafit, bila engkau berseru, aku menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Bagikan firman ini jika meneguhkan hatimu, agar semakin banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang semakin dikuatkan ketika dia dalam kelelahan, ketika dia dalam pergumulan dan persoalan. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.